Contoh ketika kita mengirim surat, eh, kita akan diawali ya dari menulis surat misalnya ya. Jadi ini ibaratnya adalah isi surat ini adalah sebuah data ya yang akan kita kirim ya. Ini kalau di analogi Indosi layer berarti ini di uh, layer ke 5, 9 ke 7 ya, atau dari 7 ke 5 ya kalau dari sisi pengirim. Kemudian sesuai standar maka isi surat tersebut biasanya itu akan dikemas ya atau dimasukkan ke dalam amplop ya. Ini berarti layer 4 ya kalau dalam OSI layer. Nah, maka agar surat ini bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat tujuan ya, yang akan dikirim kemana ya. Kemudian juga siapa pengirim surat tadi ya. Ini berarti ada di layer 3. Nah, kemudian jika sudah ada alamat, sudah ada alamat yang dituju gitu ya, maka selanjutnya surat itu akan diserahkan ya melalui pihak ekspedisi atau juga mungkin bisa melalui kantor pos misalnya ya. Nah, itu berarti sekarang dia sudah berada di level atau di layer 2 dan 1 ya. Kemudian akan sampai di sisi penerima ya, kemudian surat itu akan dibuka. Ini berarti di layer keempat, kemudian dia akan dibaca ya, kemudian akan ditampilkan berarti sampai dengan di layer 5 sampai ke 7 ya, sampai dengan presentation dan application ya. Ini kurang lebih gambaran dari ilustrasi analogi pengiriman datanya ya. Nah, sekarang kita coba lihat fungsi dari masing-masing layer yang ada di OSI layer ya. Yang pertama itu adalah kita dari atas ya, dari layer ke-7 yaitu application layer. Ini merupakan bagian ya atau layer yang nantinya dia akan bertanggung jawab untuk menyediakan service akses terhadap network melalui sebuah aplikasi interface ya. Jadi ini merupakan layer ya di mana terjadi interaksi antar muka ya dengan aplikasi agar istilahnya bisa digunakan oleh user ya. Misalnya ya, contohnya misal kita menggunakan ketika kita menggunakan internet, maka kita akan menggunakan web browser misalnya. Nah, itu adalah tanggung jawab dari application layer ya. Kemudian ketika kita mengirim email ya, kita nanti juga akan menggunakan mail browser dan sebagainya. Nah, dari masing-masing service ini ya atau aplikasi ini itu akan ada protokolnya masing-masing. Misal untuk ketika kita browsing ya, ketika kita download ataupun upload misal, maka kita akan menggunakan protokol FTP ya, atau file transfer protocol. Kemudian ketika kita menggunakan internet misalnya atau menggunakan browser, maka kita akan menggunakan HTTP ya, atau Hypertext Transfer Protocol dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita turun satu step ke bawah, ada presentation layer ya. Ini berkaitan dengan translasi informasi berbagai format data ya. Jadi apa ya istilahnya, pengubahan format data ya. Jadi dia akan mentransaksikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang memang bisa ditransmisikan ya. Misal kalau
file gambar itu kan formatnya bisa .jpeg, .png, pmp dan seterusnya ya. Kemudian di layer berikutnya ada session layer. Nah, session layer ini dia bertanggung jawab untuk proses komunikasinya ya. Jadi kapan sebuah komunikasi akan dibuat ya. Kemudian bagaimana menjaga komunikasi itu tetap berjalan, dan kapan komunikasi itu akan diakhiri, ini adalah tanggung jawab dari session layer ya. Jadi ada proses sinkronisasi dari sisi pengiriman maupun dari sisi penerimaan ya. Kemudian di bawahnya lagi ada transport layer. Ini yang menyediakan end-to-end communication ya, dimana di dalamnya nanti ada segmentation, reassembly, error control, dan juga flow control ya. Nah, mulai dari transport layer ini adalah tadi ya, tergolong di lower ya, jadi di bawah ya, layer-layer bawah. Data ya, yang sebelumnya adalah berupa data, dia akan dipecah menjadi segmen-segmen ya. Jadi ketika misal contoh ya, contoh segmen, jadi sebuah data itu akan dipecah sesuai agar memang mengikuti aturan dari proses pengiriman data gitu ya. Contoh misal kalau kita download ya, download sebuah file ya, itu kan biasanya nanti di tampilan di layar itu kan biasanya nanti ada barnya itu ya, ada garis-garis sudah berapa persen yang sudah kita download, dan nanti akan kelihatan yang kurang ya. Yaitu kurang lebih gambaran. Jadi data itu akan dipecah menjadi segmen-segmen ya. Kemudian nanti di sisi penerima ya, jadi itu nanti akan di reassembly ya. Jadi kalau dari sisi pengirim sebelum masuk ke network dia akan dipecah. Nanti di sisi penerima ya, maka sebaliknya dia akan di reassembly atau akan disatukan lagi gitu ya. Kemudian juga nanti ada error controlnya ya, untuk memastikan apakah segmen-segmen yang sudah dibuat itu sudah istilahnya diterima dengan baik atau tidak, atau terjadi kesalahan atau tidak. Kemudian juga nanti ada flow control di situ ya, untuk menyeimbangkan misalnya kecepatan ya, kecepatan misal nih dari sisi server dia mampu mengirim data misalnya kecepatan 100 Mbps ya, tetapi dari sisi penerima misalnya hanya mampu menerima 10 Mbps. Nah, maka transport layer ini dia akan menyeimbangkan atau mengatur agar istilahnya kecepatan ini akan bisa mendekati dari sisi penerimanya. Oke, kita lanjut ke layer yang selanjutnya, yang bawahnya lagi adalah network ya. Nah, kalau di transport namanya adalah segmen, maka di network itu akan ditambahkan lagi atau dibuat lagi dalam bentuk paket ya. Di bagian network ini nanti network layer akan membuat header ya untuk paket-paket yang nantinya akan berisi informasi IP ya. IP itu gampangnya adalah alamat ya, alamat dari sebuah device gitu ya, ketika kita bicara jaringan internet atau jaringan komputer ya. Nah, IP tersebut ya bisa baik berupa IP pengirim maupun juga IP tujuan ya. Nah, kadang ya pada kondisi tertentu layer ini juga akan melakukan routing ya melalui internet networking dengan menggunakan router ya.
Kemudian ada layer berikutnya adalah data link, ya. Ini yang memiliki fungsi untuk menentukan pengelamatan fisik, ya. Jadi data link ini berfungsi untuk menentukan, ya, bagaimana data, ya, bit-bit data ini dalam frame, ya. Jadi kalau dalam data link, ya, formatnya disebut sebagai frame, ya. Dia akan mengatur, ya, atau menentukan pengelamatan fisiknya, ya, pengelamatan perangkat kerasnya. Misalnya atau dalam hal ini contoh yang paling mudah adalah alamat dari MAC address, ya, atau media access control dari hardware-nya, ya. Dan juga bisa menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan, ya, misal seperti hub, repeater, switch itu bisa beroperasi, ya. Kemudian juga nanti ada error notification dan frame flow control juga. Kemudian yang terakhir adalah physical layer, ya. Layer physical atau physical layer ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, ya. Misal sinkronisasi bit, ya, topologi jaringan, pengkabelan, ya. Ini juga levelnya juga yang nantinya akan mendefinisikan bagaimana sebuah network interface card, ya, atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau media radio misalnya, ya. Nah, physical layer ini gampangannya ini adalah yang berkaitan protokol-protokol yang mengatur hal-hal yang terkait dengan komunikasi media secara fisik. Ya, tadi saya sudah memberikan penjelasan atau pemaparan tentang fungsi dari layer-layer yang ada di OSI layer, ya, yang menjadi bahan diskusi, ya, buat teman-teman semua, ya. Silahkan nanti kalian pelajari kembali, ya. Tadi saya hanya mencontohkan protokol yang ada di layer ke-7, ya. Sementara protokol-protokol yang ada di layer-layer lainnya saya belum memberikan contoh, ya. Nanti silakan kalian belajar mandiri, ya. Kalian pelajari, coba cari protokol-protokol yang ada di tiap-tiap layer dalam OSI layer, ya. Nah, ini yang nanti minggu depan akan saya tanyakan, ya. Oke, setelah ini kita lanjut ke TCP IP model. Model jaringan selanjutnya adalah TCP IP, ya. Ini merupakan modifikasi dari model OSI, ya. Nanti modifikasinya seperti apa, ya, nanti ada di slide berikutnya. Kenapa model ini disebut sebagai model TCP IP, ya? Karena dalam model jaringan TCP IP ini terdapat dua protokol utama, ya, yaitu TCP dan IP, ya. TCP nanti pada transport layer, IP nanti pada internet layer. Nah, model jaringan ini yang saat sekarang ini dipergunakan dalam jaringan komputer, dalam hal ini adalah internet, ya. Jadi ketika kita bicara internet, maka model jaringan dan protokol yang berjalan di dalamnya menggunakan model TCP/IP. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, modifikasi dari OSI, ya. Jadi kalau di OSI ada 7, maka pada TCP/IP ini lebih disederhanakan menjadi 4 layer saja.
Yang terakhir adalah application layer, ya ini fungsinya sama ya sebenarnya dengan layer atas yang ada di OSI layer ya. Ini yang bertanggung jawab menampilkan data ke pengguna ya, aplikasi ya. Dan juga nanti akan mengatur dialog, jadi lebih berhubungan dengan user interface. Kemudian layer bawahnya ada transport layer, ini untuk mendukung komunikasi antar perangkat dalam berbagai jenis jaringan. Kemudian layer yang bawahnya lagi adalah internet, ini yang nantinya dia bertanggung jawab untuk menentukan rute atau routing ya terbaik, jalur terbaik dalam jaringan ya, dari pengirim sampai dengan ke tujuan. Kemudian layer yang terbawah adalah network access, ini yang nantinya akan mengatur perangkat keras dan juga media transmisi yang digunakan dalam jaringan ya, atau adalah kalau di OSI layer physical layer ya. Oke. Nah, ini kalau kita coba gabungkan ya, kita bandingkan antara OSI model dengan TCP/IP model ya. Untuk yang application pada TCP/IP dia akan mewakili layer atas ya di OSI model, itu yang application, presentation, dan session, di mana protokol yang ada di dalam application layer, misalnya untuk penamaan suatu IP ya, IP sebuah alamat, misal alamat website ya, misal Google ya misal, maka digunakan domain name system ya. Kemudian misal untuk email, maka protokol yang digunakan adalah SMTP atau POP3 atau juga ada IMAP. Kemudian untuk file transfer ada FTP dan seterusnya gitu ya. Nah, pada transport layer ya sama ya, ini nanti ada TCP dan juga ada protokol UDP. Kemudian di bagian internet ya, untuk internet protokolnya atau IP-nya bisa menggunakan IP versi 4 dan juga IP versi 6. Kemudian di layer terbawah atau network access, di situ nanti misal untuk data linknya berarti ada protokol untuk Ethernet, kemudian juga untuk WLAN-nya ya. Ini beberapa protokol-protokol yang ada di dalam masing-masing layer ya. Nah, inilah yang saya harapkan tadi sudah atau nanti ya, nanti kalian bahas ya, kalian diskusi untuk belajar mandiri, untuk dapat lebih memahami apa sih protokol itu, kemudian contoh-contoh protokol itu seperti apa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi OSI layer dan TCP/IP layer. Nanti untuk forum diskusi nanti akan kita buka pada saat sesi tatap muka ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.